Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Activity 9. Complete the following sentence using the verb from the box. Change the verb into past tense. Pada aktivitas 9 ini, kalian diminta untuk melengkapi kalimat menggunakan kata kerja yang ada di kotak-kotak di aktivitas 9 itu, ya. Kemudian kalian diminta untuk merubah kata kerja tersebut ke dalam bentuk past tense. Contohnya, the boy was so hungry. Anak laki-laki sangat lapar. He ate everything the man gave him. Dia memakan apapun yang laki-laki berikan kepadanya. Nah, di sini kan pada kotak itu tidak ada kata ate, ya. Kata ate ini kita rubah dari kata eat, ya. Eat ini kan artinya makan. Kalau dirubah menjadi bentuk past tense atau bentuk verb kedua, itu menjadi ate, ya. Jadi kita menemukan jawabannya, kemudian merubah kata kerja tersebut ke dalam bentuk past tense. Lanjut pada aktivitas 10, complete the following sentence with negative form of the past tense. Lengkapi kalimat berikut menggunakan bentuk negatif dari tenses simple past. Nah, di sini kalau kita melengkapi simple past dalam bentuk negatif, itu kita menambahkan did not, ya, atau disingkat dengan didn't. Contohnya ada di nomor 1, we cook some vegetables. Kita memasak beberapa sayuran. But we didn't cook any meat. Tetapi kita tidak memasak daging. Jadi di sini untuk kalimat negatifnya kita menggunakan kata kerja bentuk yang pertama, ya. Kemudian diikuti dengan did dan not. Contoh yang kedua, I read a lot of novels last year. Aku membaca banyak novel tahun lalu. But I didn't read a horror novel. I read adventures novel mostly. Tetapi aku tidak membaca novel horor. Kebanyakan aku membaca novel petualangan. Nah, di sini untuk kata kerja read atau membaca itu kata kerja bentuk pertama dan kedua itu tulisannya sama, ya. R-E-A-D. Namun berbeda di pengucapannya atau di pronounce-nya. Kalau kata kerja yang kedua, verb to, itu kita membacanya dengan read. I read. Sedangkan untuk kata kerja yang pertama, itu kita membacanya read. I didn't read. Langsung saja kita lengkapi untuk nomor 1 pada aktivitas 10. Lanjut pada aktivitas 11, write the interrogative form of the simple past tense. Tuliskan bentuk pertanyaan dari tenses simple past tense. Contohnya ada di nomor 1. Di sini ada kalimat, I watched TV last night. Aku menonton televisi tadi malam. Ini merupakan kalimat yang positif, ya. Nah, bagaimana kita merubah kalimat tersebut dalam bentuk pertanyaan?
Pertama, kita gunakan did di awal kalimat, ya. Kemudian diikuti dengan subjek. Did you? Kemudian diikuti dengan kata kerja. Nah, di sini kata kerja yang digunakan dalam bentuk pertanyaan ini adalah kata kerja bentuk pertama, ya. Meskipun tensisnya ini simple past, namun dalam bentuk kalimat tanya kita menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Karena di awal, di sini kita sudah menggunakan did. Setelah kata kerja diikuti dengan objek, yaitu TV, dan diikuti dengan keterangan waktu, last night. Did you watch TV last night? Apakah kamu menonton TV tadi malam? Activity 12. Complete the blanks with the given words. Number 1 and 2 have been done for you. Pada aktivitas 12 ini, kalian diminta untuk melengkapi kalimat, melengkapi percakapan ya, Linda dan Rose, menggunakan kata yang ada di kotak-kotak ini ya. Nomor 1 dan nomor 2 di sini sudah dilengkapi. Di sini Linda mengatakan kepada Rose, "Hi Rose, where were you last Saturday morning?" "Hai Rose, kemana kamu? I called you, but you at home." Aku menelponmu, tetapi kamu di rumah. Kata yang tepat untuk melengkapi nomor 3 ini adalah weren't, ya. Aku menelponmu, tapi kamu tidak berada di rumah. I to the beach with my parents. Aku ke pantai dengan orang tuaku. Untuk nomor 4, jawaban yang sesuai adalah went, ya, pergi. I went to the beach with my parents. Aku pergi ke pantai dengan orang tuaku. Really? I remember the weather nice. Untuk melengkapi nomor 5, kita bisa menggunakan was. Untuk nomor 6, yang sesuai adalah kata enjoy, ya. Apakah kamu menikmati itu? Kemudian Rose menjawab, yes, it great. Nah, nomor 7 adalah was, ya. It was great. We volleyball and along the seaside. We played, ya. Untuk nomor 8 adalah played. Dan nomor 9 yang sesuai adalah walk. Berjalan di sepanjang tepi pantai. What about you? What you do? Nomor 10 yang tepat adalah did. Apa yang kamu lakukan? I maths in the morning. Aku matematika pada pagi hari. Kalau matematika berarti di sini dilengkapi dengan kata studied, ya. Aku belajar matematika pada pagi hari. And in the afternoon, dan pada siang hari, I grandma. Nomor 12 adalah visit. Nah, di sini pada siang hari aku mengunjungi nenekku. Pada aktivitas 13, di sini kalian akan mendengarkan rekaman dari dialog antara Salma dan Basir. Coba dengarkan dialog berikut ini. Activity 13. Listen to the recording. Practice the dialogue. Hi Bashir, how was your vacation? It was great. Where did you go? I went to Yogyakarta. Wow, what did you see? I saw some temples. Did you like them? I loved them, especially Prambanan Temple. It was fantastic. What did you buy? I bought this for you in the market. Gee, thanks. It's cute. Berikutnya pada aktivitas 14, work in pairs, use the previous dialogue as a model, create your own dialogue, act it out in front of the class. Pada aktivitas 14 ini, kalian diminta untuk berpasangan dengan teman kalian, kemudian kalian bisa membuat dialog menggunakan contoh dialog yang sebelumnya antara Salma dan Basir, kemudian setelah itu kalian bisa mempraktekkan dialog kalian di depan kelas.
Untuk aktivitas 15, write 10 things you did yesterday. Swipe your book with your friend next to you. Let him or her read and ask for her or his comment about your story and your ability in writing past event. Pada aktivitas 15 ini, kalian diminta untuk menuliskan 10 hal yang kalian lakukan kemarin. Setelah kalian menuliskan 10 hal yang kalian lakukan, kalian bisa menukar buku kalian dengan teman sebangku kalian. Kemudian nanti teman kalian akan membaca dan meminta komen. Kemudian nanti teman kalian akan menanyakan dan memberikan komentar tentang ceritamu yang kamu tulis di bukumu. Untuk aktivitas 16, discuss the following question. When do we use simple past? Kapan kita menggunakan simple past? Nah, pada chapter 4 ini saya sudah jelaskan ya penggunaan simple past, yaitu digunakan untuk menceritakan kejadian masa lampau. Talk about past event. Pertanyaan yang kedua, what do you know about regular verbs? Apa yang kalian ketahui tentang kata kerja beraturan? Kata kerja beraturan itu yang diakhiri dengan D atau ED ya, yaitu they are verb that are follow the normal pattern or inflection, yaitu kata kerja yang diikuti dengan pola yang normal, yaitu ditambahkan D atau ED ya. Untuk nomor 3, what do you know about irregular verb? Apa yang kalian ketahui tentang kata kerja tidak beraturan? Untuk irregular verb ini merupakan kata kerja yang tidak ditambahkan D atau ED ya. Bentuk kata kerja pertama dan kedua itu sangat berbeda. Nah, di sini penjelasan tentang irregular verb adalah verb whose conjunction follows a different pattern, yaitu kata kerja yang diikuti dengan conjunction atau diikuti dengan pola yang berbeda. Untuk nomor 4, what is your strategy to memorize irregular verb? Apa strategimu untuk mengingat kata kerja yang tidak beraturan? Nah, untuk jawaban nomor 4 ini bisa beragam ya. Strategi yang digunakan untuk mengingat irregular verb. Strategi berikut ini bisa kalian gunakan untuk mengingat irregular verb.